kakaban itu loh, Kakaban Pak. ya. Iya, gitu. Nah, kalau di ikan cupang itu kan Pak, biasanya ciri-ciri akan memulai keluar telur itu kan gelembung Pak, istilahnya. Nah, Banyaknya gelembung di Iya. media itu istilahnya. Apakah ikan koi juga demikian? kalau ikan koi kalau sudah mija, biasanya itu justru malah airnya tuh kayak berbusa, Pak. Nah, Permukaannya berbusa dan baunya rada-rada amis gitu, Pak. amis ya. Dan kalau kita lihat juga telur-telurnya sudah banyak. Tapi kalau awalan mau mija biasanya kejar-kejaran muter-muter terus gitu. Nah, apakah kalau dipijah itu tetap filter dipergunakan atau hanya pakai aerator Pak? Enggak, kalau pas mija itu kita kalau bisa di luar kolam filter, Pak. Jadi jangan pakai, nanti kalau di kolam filter nanti telurnya sedot semua. Berarti hanya mengandalkan aerator ya Pak? Ya, mengandalkan aerator. Dan kalau bisa sih ya airnya yang air benar-benar Bersih, air bersih, air bagus gitu, air standar, Air baru lah ya. Air standar untuk koi gitu. Koi gitu ya. Iya. Kalau tinggi airnya kira-kira berapa? Kalau saya yang saya amati itu 40 cm udah cukup, Pak. 40 sampai 50 itu untuk bisa. Tergantung induknya, kalau induknya besar banget ya 50 cm, tapi 40 cm udah cukup. Kalau kakaban sesuai dengan kebutuhan Ya. atau lebar kolam mungkin ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau kita pakai di 50 cm pun nggak masalah. Oh, Itu nggak masalah. gitu ya. Itu kalau untuk mija. Cuman kendalanya kalau mija memang banyak, Pak, itu tadi yang saya sampaikan, harus siap induknya. Betul. Benar-benar siap. Kalau nggak siap nanti gagalnya yaitu yang telur yang netas itu Tidak dibuahi ya? tidak dibuahi. Sangat menarik Pak, istilahnya apa yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa semua Ya. istilahnya. Nah, tentunya ini ada pendukung lain Pak, selain kolam, air, tentunya ada pendukung yang tidak kalah pentingnya Pak, yaitu chamber Pak, atau untuk mengolah air agar tetap sehat bagi ikan, ya, terlepas daripada keruh atau butek, yang penting itu nyaman bagi ikan. Itu kira-kira yang normalnya chamber yang kita butuhkan, kemudian media yang dibutuhkan apa saja, bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau menurut saya itu Untuk kolam sebesar ini contohnya Pak. Ya, chamber itu menurut saya itu sangat vital ya, wajib, artinya harus ada. Kenapa saya katakan harus ada itu? Ini untuk kolam, maksudnya untuk kolam pemeliharaan yang beton lah ya, Pak ya. Iya. Kalau di sawah kan nggak perlu chamber karena yang penting ada sirkulasi, ya kan? Air ngalir ya, Air mengalir. Sebenarnya fungsinya sama, cuman kalau di chamber ini airnya tidak habis, air itu saja. Kalau di kolam beton kayak gini, kalau di sawah kan biasa ngalir ya, datang pergi gitu. datang pergi betul. Ya, itu sama aja dan lebih alami sebenarnya kalau di sawah. Tapi kan ini kan masalahnya mau dinikmati, jadi Betul. air tuh Harus nyaman di mata gitu ya. harus jernih. Dan pengertian chamber itu juga bukan hanya untuk memperjernih air, tapi untuk memproses kotoran-kotoran atau sisa makanan yang Yang jelas termakan kotoran. ya. Nah, kotoran itu banyak, kalau ikannya makannya banyak, kotorannya banyak. Betul. Nah, itu nanti diproses di chamber. Nah, ukuran dari chamber itu sendiri yang paling ideal itu kalau menurut saya itu sebenarnya 40%, Pak. Dari luas kolam, ya. 40%. Iya. Kalau 50 ya kebagusan lah, nanti medianya juga luar biasa, itu ideal. Tapi bukan berarti yang 30 sama 20% nggak bisa. Iya. Ya kalau nggak bisa 40 ya 30%. Tapi 40 itu sangat bagus lah. Karena apa? Karena semakin banyak media yang ditaruh di chamber, itu nanti bakterinya semakin banyak, terutama di chamber biologisnya, Pak. Iya. Nah, kita di sini main bakteri, bukan air disaring jadi bukan. Jadi yang membuat jernih itu bakteri, Pak. Bakteri pengurai ya. Bakteri pengurai. Nah, ini yang orang kadang-kadang salah persepsi ya kan. Dan bahkan yang namanya di chamber biologis itu sendiri juga harus full oksigen. Itu harus ada aerasi di sana, sehingga bakteri-bakteri itu akan bertahan hidup dan berkembang biak gitu. Dan memang kalau saya sendiri sih setiap 2 minggu sekali lah saya selalu kasih bakteri starter, untuk selalu agar bakterinya itu terjaga. Ya biasanya tanda-tandanya airnya itu agak keruh gitu. Itu kalau menurut saya bukan media filternya yang sudah kotor, tapi bakterinya yang mungkin tidak maksimal gitu.
media memang kotor jelas. Kalau bicara media 2 minggu aja sudah kotor, Pak. Iya, tapi saya berani 1 bulan 2 bulan nggak dibersihkan dari kotoran itu karena apa? Karena main di bakteri starter itu tadi gitu. Dan insya Allah hasilnya jeling. Cuman memang kalau yang bagus sih memang setiap 2 minggu dikuras, bakterinya dikasih gitu. Tapi kalau memang ada metode lain yang lebih efektif dan fungsinya juga menurut saya juga nggak kalah baik, ya kenapa nggak dipakai kan gitu. Kita kan mencari juga yang efektif lah. Efektif dengan kos yang rendah gitu. Gitu Pak, yang begitu. Kalau menurut pandangan saya gitu. Kemudian dari chamber itu sendiri ya variatif ya, kita suka-suka lah. Kalau saya sendiri masih pakai sebagian itu batok kelapa Pak untuk media ininya, karena chamber saya besar, ini diameternya hampir 1,5 kubik per. Batok kelapa mentah ya Pak? Iya, itu dicampur tapi Pak, saya ada arang jahe juga, ada itu ya. Yang penting dia bisa untuk hidup bakteri aja gitulah. Kalau itu nanti bisa hidup bakteri ya kita manfaatkan. Itu kubikasnya 1,5 ini per chamber. Oh, besar juga ya? Iya, 1,5 kubik. Nah itu ada 4 yang difungsikan untuk chamber. Ya mungkin sementara itu Pak, nanti ke depan mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa kita ulas lebih lanjut Pak. Iya boleh. Kepakannya, mungkin bakteri pengurai yang dipergunakan oleh Bapak apa, istilahnya mungkin nanti komposisi daripada chamber itu nanti apa, biar nanti para pemula termasuk bagi saya itu tidak salah dan mungkin akan merasa nyaman untuk berbudidaya ikan koi. Tentunya bukan hanya sekedar hobi, tetapi mudah-mudahan ke depan bisa menjadi penghasilan tambahan. Itu saja mungkin Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.